Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu bab 3 ya. Materinya adalah ayo bertaubat. Oke, berarti ini bagi kita yang selalu mengerjakan kemaksiatan begitu. Oke, di sini ada KD-nya, ya, kompetensi dasar. Langsung ke 3.3, menganalisis hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Indikatornya meyakini pentingnya taubat sebagai pondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Ya, yang keduanya membiasakan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang taubat. Yang selanjutnya menguraikan pengertian taubat, menelaah hakikat taubat, memerinci syarat-syarat taubat, menguraikan kedudukan taubat, menguraikan keutamaan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Yang terakhir mendiskusikan hasil analisis. Nah, dikarenakan kita tidak tetap muka, jadi kita tidak bisa mendiskusikan, gitu ya. Paling melalui chattingan, gitu ya. Oke, di sini peta konsepnya taubat lalu sikap. Nah, taubat itu ada pengertian, hakikat, syarat-syarat, kedudukan, dan keutamaan. Nanti kita sampai syarat-syaratnya aja ya untuk video kali ini gitu. Selanjutnya untuk sikap ada jujur dan tanggung jawab. Nah, di sini pengertian taubat. Secara bahasa bermakna kembali ya. Taubat itu dalam bahasa Arab bermakna kembali. Lalu taubat adalah kembali kepada Allah. Maksud taubat itu kembali kepada Allah, bukan kembali kepada rumah, bukan kembali ke rumah, bukan. Kembali kepada Allah. Ini mengenai ruhani berarti ya. Lalu selanjutnya, secara syariat, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Takut ya, takut kepada Allah. Lalu menganggapnya si dosa itu buruk. Lalu menyesali perbuatan maksiatnya. Apa ini? Menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Meskipun Allah itu lebih banyak sifat feminimnya dibandingkan maskulinnya gitu, tapi azabnya Allah itu nyata, azabnya Allah itu betul-betul pedih gitu ya. Dan kebanyakan kita yang ternina bobokkan pokoknya saking enaknya hidup di dunia gitu ya. Jadi yang namanya takut sama Allah itu paling ketika ada bencana ya, melihat bencana baru takut, melihat ada orang meninggal baru takut, setelah itu udah takutnya hilang lagi gitu. Melakukan dosa lagi gitu ya. Oke gitu ya. Selanjutnya yang nomor 2, hakikat taubat. Hakikatnya yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Nah, kalau dia, apa sih ini? Mana nih? Nah, kalau misalkan dia melakukan dosa, setelah itu taubat, tapi dia tidak menyesalinya, bahkan dia senang gitu terhadap dosanya, bahkan diobrolkan kepada teman-temannya gitu, terhadap atas apa yang ia lakukan gitu, seakan-akan dia senang gitu. Tuh, makanya kalau melakukan kemaksiatan itu jangan diomong-omongin sama orang lain gitu ya. Janganlah, itu kan aib gitu. Semua manusia memang punya aib, siapapun itu orangnya begitu ya. Nggak ada yang maksum, nggak ada, kecuali Rasul gitu ya. Lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Oke, untuk mengarahkan hati kepada Allah caranya sangat mudah ya, tinggal ingat Allah aja setiap hari, setiap detik ya, setiap nafas
itu tinggal dilafazkan dilafazkan lafaz Allah dalam hati gitu. Allah, Allah, Allah. Ingat sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar aja ya. Semakin banyak istighfar semakin bagus gitu ya. Lalu nah, ini menahan diri dari dosa. Nah, menahan diri itu sebetulnya ini pergulatan antara hawa nafsu dan keimanan gitu ya. Nah, kalau misalnya keimanannya tipis, pasti dia akan masuk lagi ke dalam lubang yang sama. Tapi ketika keimanannya tebal, dia pupuk terus keimanannya, dia selalu mendatangi majelis-majelis taklim, insya Allah nanti keinginan untuk melakukan dosa itu jadi nggak mau atau bahkan malu nanti, gitu ya. Ya, selanjutnya melakukan amal soleh adalah wujud nyata dari taubat. Gitu ya. Kalau misalkan dia setelah taubat tapi dia hanya diam, tidak pernah punya keinginan datang kepada majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir gitu ya. Terus tidak ingin melakukan kebaikan, artinya dia diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Iseng. Itu belum dikatakan sholat, belum dikatakan taubat gitu ya. Belum melakukan amal soleh itu belum dikatakan taubat gitu loh. Lalu selanjutnya, poin yang ketiga ya. Ini poin yang ketiga, sini ya. Nah, bila hanya taubat namun tidak melakukan amal soleh belum dikatakan taubat. Itu yang tadi ya. Oke. Di momen virus corona ini sebetulnya ini momen-momen taubat yang sangat luar biasa sekali bagi kita, khususnya umat muslim gitu ya. Karena kan kemaksiatan itu sudah tidak ada. Artinya kemaksiatan itu yang tadinya intensitasnya tinggi gitu ya, menjadi berkurang gitu. Ini kan luar biasa gitu. Kita bisa menahan hawa nafsu, menahan ingin bermaksiat, kita bisa menahan segalanya gitu kan. Alhamdulillah kita bisa menahan segalanya gitu di musim corona ini. Ini sebetulnya momen yang sangat luar biasa sekali untuk merevisi kehidupan kita ke depannya bagaimana gitu loh. Mau dibawa kemana ini badan kita? Apakah kita pulangnya ingin sampai kepada Allah atau tidak? Gitu. Itu tergantung kitanya. Gitu. Meskipun di situ ada takdir. Ya. Lalu selanjutnya, ini terakhir syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda, nggak boleh antar aja, muka masih muda gitu kan. Emangnya umur bisa dipesan gitu kan? Nggak bisa dipesan umur itu ya. Kita nggak tahu kapan malaikat akan mencabut nyawa ini. Di atas kita nih malaikat udah siap-siap mencabut nyawa nih sebetulnya gitu ya. Lalu di sini ada perkataan Imam Ibnul Qayyim. Beliau berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa, hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Yang namanya wajib, otomatis kalau kita tidak segera melakukannya, ya udah dosa lagi gitu. Ya, makanya harus dilakukan taubatan nasuha gitu. Taubatan nasuha biar ketika pulang itu pas dengan redaksi ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu pas dengan seperti itu. Kalau ingin masuk surga, syaratnya ya jangan bawa dosa sekecil apapun, itu syaratnya. Nah, perkataan Ibnu Qayyim ini sama dengan perkataan Imam Nawawi radhiyallahu anhu gitu ya. Ini sama. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, dia harus Islam. Ya. Kalau orang non-muslim kan nggak mungkin juga bisa taubat gitu. Dia nggak mana-mana. Kalau dia mereka kebanyakan taubat, cuman taubatnya itu dibayar pakai duit gitu, dibayar pakai uang gitu, ke Tuhan bapaknya gitu. Yang ada di gereja-gereja gitu. Terus yang kedua, menyesali dosanya. Oke, itu syarat-syaratnya, menyesali. Seperti kita lihat dulu kisahnya Umar bin Khattab ketika masuk ke dalam Islam, setiap kali waktu sholat datang dan setiap kali takbir,
Sayyidina Umar bin Khattab itu selalu menangis. Karena kenapa menangis? Karena ketika sholat itu dibuka sama Allah dosa-dosa yang pernah ia lakukan waktu sebelum masuk Islam gitu. Padahal itu kan sebelum masuk Islam. Kalau udah masuk Islam kan seperti kayak bayi lagi, nggak punya dosa gitu ya. Tapi dikarenakan penyesalannya sangat luar biasa sekali, ya udah Umar bin Khattab sekali baru masuk sholat pas takbir nangis lagi gitu ya. Kalau kita mah boro-boro ya, yang ada pengen selesai sholatnya, pengen cepat-cepat selesai sholatnya, lalu mikirnya ketika sholat pun kemana-mana gitu ya. Karena kenapa? Karena jiwa, raga, darah, tulang, dan daging dalam diri kita itu tidak diajak untuk sholat sama Allah. Gitu. Pada akhirnya hatinya ya udah melayang kemana-mana pikirannya, mikirin utang lah, mikirin ini tugas belum selesai lah, mikirin makan lah, wah segala macam. Itu. Makanya ketika sholat itu tidak boleh pas mau sholat itu tidak boleh punya masalah apapun, hilangkan semua masalahnya gitu. Kok bisa dihilangkan? Kok bisa harus dihilangkan? Iya, sebab ada lafaz Allahu Akbar gitu. Namanya Allah itu namanya Allahu Akbar itu terdapat rahasia yang sangat luar biasa sekali. Kan Allah Maha Besar. Sebesar apapun masalah yang kita punya, tetap Allahu Akbar. Allah lebih besar gitu ya. Jadi si masalah itu kecil di hadapan Allah. Kitanya aja lebay. Apalagi masalah percintaan. Wah, si ini ngutusin saya. Si ini nggak cinta sama saya. Pada akhirnya nggak mau makan. Ya, galau, diem dalam kamar gitu kan. Nggak makan, nggak minum. Mau ngapain seperti itu? Itu orang-orang galau tuh orang-orang yang nggak punya tujuan. Gitu. Ya, bukan nggak punya tujuan, tapi mudah sekali tergoda oleh setan. Ya kalah sama setan ya. Terus yang ketiga, menyadari kesalahan. Oke, setelah kita melakukan kemaksiatan, ya sadari bahwa kita itu betul-betul salah gitu. Dan jangan sampai kita melakukan hal yang sama, jangan sampai gitu ya. Terus yang keempat, ikhlas melakukannya. Ikhlas melakukannya ya ikhlas, kita harus betul, gimana nggak harus ikhlas gitu loh. Toh kita itu kan hambanya Allah, toh kita itu kan miliknya Allah. Ketika disuruh bertaubat sama Allah, taubatnya kita nggak ikhlas loh. Lu siapa kamu gitu loh. Kata Allah kan siapa kamu, ya, gitu ya. Jangan sampai merasa memiliki, itu jangan ya. kita itu semuanya hanya titipan dari Allah, titipan gitu. Yang namanya titipan, ya suatu saat ya diambil lagi sama yang punya gitu. Kita nggak boleh marah. Ketika marah, ketika kita nggak ridho, nggak ikhlas, otomatis nanti kamu akan perang sama Allah. Kok bisa perang? Iya, karena kan mengakui barang orang lain gitu. Otomatis nanti bagaimana urusannya? Bisa ke polisian, bisa ke pengadilan gitu. Tetap kita kalah. Gitu ya. Ikhlas melakukannya bukan untuk tujuan ria atau kepentingan dunia. Taubat itu ternyata dia itu pingin dilihat oleh orang lain, gitu ya. Terus pingin ketenaran segala macam. Kita lihat banyak artis-artis ketika bulan puasa udah dah ya, pura-pura taubatnya itu, waduh, luar biasa itu, lucu-lucu itu mereka. Setelah itu mereka ya melakukan kemaksiatan lagi, buka-bukaan lagi dia badannya ya, menggunakan satu helai dua helai pakaian gitu. Nanti kita ke bulan puasa gitu lagi. Iyalah, artinya mereka tidak sungguh-sungguh gitu. Hanya sebatas popularitas doang. Tuh, nah, masih mending mereka artis lah. Kita artis bukan, masuk surga pun nggak tahu. Iya, nggak ada jaminan sama sekali.
tahu-taunya kita nggak ikhlas, nggak mau tobat, apalagi nggak mau tobat. Ya Allah, udah saya tak tahu bilang lah, ya. Terus yang kelima, memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Ini seperti halnya yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Segitu beliau yang dijamin masuk surga sama Allah. Kita yang tidak ada jaminan dari Allah untuk masuk surga, tidak pernah ingin membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Sombong kita itu, nak. Kita tuh sombong. Sok kita itu. Nah, oke, begitu ya. Nah, kan kalian sudah pernah belajar tentang masalah sombong kemarin bagaimana gitu ya. Nah, itu. Lalu yang nomor ke-6, berjanji tidak akan mengulangi. Ya, berjanji tidak akan mengulangi. Rasulullah SAW bersabda, Al-mustaghfiru bil lisanil musawwiru ala dzunubi kal mustahzi birabbihi. Rasul bersabda, yang artinya orang yang mohon ampun dengan lisan, sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan memperolok-olok Tuhan. Bagaikan memperolok-olok Tuhan. Ya. Oke, ini, waduh, nomor 7-nya mana nih? Nomor 7-nya. Oke, bentar. Oke, itu ya. Terus bagaikan memperolok-olok Tuhan. Dia minta taubat sama Allah. Tahu-taunya besok melakukan lagi. Dia taubat lagi, melakukan lagi, taubat lagi, melakukan lagi. Gitu. Kata Rasul katanya memperolok-olok Tuhan gitu. Seolah-olah Tuhan itu dipermainkan gitu. Aduh, kacau ya. Untung kita mah umatnya Rasul gitu ya. Untung ada menjadi umatnya Rasul. Jadi untungnya itu ketika kita taubat lalu kita ternyata melakukan kemaksiatan lagi, ada ada rukhsah lah, ada sedikit keringanan gitu, karena kita kan ya manusia biasa gitu ya. Dan alhamdulillahnya pun azabnya itu nggak langsung turun gitu, meskipun turun, tapi meskipun turun si azabnya, tapi nggak terlalu ekstrim banget lah. Mungkin nanti ekstrimnya nanti di neraka kali ya. Tuh. Terus nomor 7 itu menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji. Artinya yang tadi ya, setelah bertobat yang harus melakukan amal soleh. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, gitu. Karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek, gitu, ya. Berbuat baik, gitu, berbuat baik itu ke orang tua, ke teman, ke tetangga, ya, ngasih makan ke tetangga, ya, ngasih makan ke fakir miskin, itu jauh lebih baik, gitu, dibandingkan kamu berangkat ke Madinah atau berangkat ke Mekah untuk sekedar tawaf di sana. Ya, itu lebih baik. Tawafnya itu mengelilingi fakir miskin, mengelilingi kaum duafa. Oh, itu tawafnya luar biasa. Kan yang ada di dalam haji itu kan seremonial. Itu, oke. Nomor 8. Masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat. Oke, memang untuk masalah taubat sebelum nyawa ada di tenggorokan masih bisa taubat gitu ya. Masih bisa taubat, masih ada waktu untuk bertaubat gitu loh. Jangan ditunda-tunda. Seolah-olah kita bisa nego umur sama Allah. Nggak bisa lah. Makanya buru-buru. Bukan berarti saya berbicara seperti ini pun saya
hilang, artinya saya tidak melakukan kemaksiatan, tetap kadang-kala suka melakukan kemaksiatan karena khilaf segala macam. Cuman dari situ istighfar lagi. Ya, namanya manusia ya, susah gitu. Cuman ketika keimanan sudah dipupuk, untuk menjerumus ke hal yang itu, ke hal yang lebih ekstrim lagi, itu dosa besar maksudnya ya. Itu alhamdulillahnya terjaga gitu, alhamdulillah terjaga. Selalu dikasih ingat sama Allah gitu. Terus nomor 9, jika perbuatan dosa itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat disebut di atas ya sampai nomor 8, ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Artinya mohon maaf gitu ya. Jika berupa harta ya kembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, gibah, fitnah dan lain-lain ya mohon maaf gitu. Datangin gitu ya. Jangan diem wae. Mohon maaf. Ini mohon maafnya setahun sekali. Mohon maaf ya kalau lebaran doang. Tuh. Yang terakhir itu Sayyidi Syekh Awalil Al-Qutub Ar-Rabbani Abdul Qadir Jailani mengatakan syarat taubat intinya ada 3 ya. Yaitu menyesali ya, meninggalkan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu kata beliau ya, menyesali meninggalkan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ciri-ciri orang yang sudah diterima taubatnya, dia itu akan selalu melakukan amal soleh dan berada dekat kepada ulama-ulama, para kiai, para asatid gitu ya. Itu ciri-ciri orang yang diterima taubatnya. Oke, sekian video atau materi kali ini. Nanti kita lanjutkan di part kedua.